Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zainal Arifin, NIM O0220120 dari kelas C Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga Universitas 11 Maret. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa materi yang telah disampaikan oleh Pak Satria Yudi Pontara selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Asas Olahraga. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah: pertama, olahraga zaman prasejarah. Yang kedua, olahraga masa kerajaan Nusantara, yaitu zaman Hindu-Buddha, zaman Islam. Yang ketiga, olahraga masa penjajahan, yaitu zaman penjajahan Belanda dan zaman penjajahan Jepang. Yang keempat, olahraga masa kemerdekaan. Yang pertama, olahraga zaman prasejarah. Olahraga zaman prasejarah adalah olahraga yang berasal dari masa lampau sebelum Masehi, kurang lebih 2000 sebelum Masehi, perpindahan orang dari daratan Asia Tenggara ke Nusantara, atau biasa disebut juga suku Proto-Melayu, yang menyusuri Selat Malaka dan Laut Cina, menyebar di Pulau Jawa dan Sumatera. Lebih dari 1500 sebelum Masehi, masyarakat di Utara Melayu sudah mulai pandai dalam menggunakan logam, pengolahan tanah, serta menanam padi dan sudah menetap membuat desa. Adapun kegiatan religius masyarakat, pemujaan totem. Di sini unsur jasmani sangatlah berpengaruh untuk mempertahankan kelangsungan hidup bermasyarakat setiap orang dalam menghadapi tantangan alam yang keras maupun kelompok lain, serta dituntut untuk pandai membuat senjata seperti lembing, busur, dan anak panah serta bambrih. Semakin tinggi derajat suatu kehidupan, maka semakin tinggi perlindungan generasi muda, dan semakin lama untuk melakukan kegiatan jasmani serta mempersiapkan generasi muda untuk bersosial dan berproduksi kembali. Nomor 2, olahraga masa kerajaan Nusantara. Olahraga zaman Hindu. Hindu masuk Nusantara karena pedagang dari India. Pada dasarnya, agama Hindu adalah karma atau perbuatan, samsara atau menjelma kembali, dan moksa atau pembebasan. Bagaimana moksa kelepasan atau kebebasan dari ikatan duniawi dan lepas juga dari putaran reinkarnasi atau punarbawa kehidupan. Manusia mempunyai bagian rohani dan jasmani. Untuk membebaskan rohani, yaitu dengan yoga. Orang Hindu mempercayai bahwa aliran Sakya dan yoga menganggap jasmani sebagai suatu pengikat atau penghambat kebebasan jiwa. Latihan jasmani dengan tarian dalam upacara yang berhubungan dengan agama. Selain itu, bertapa juga mempunyai arti penguasaan badan untuk tahan menderita. Selanjutnya, olahraga di zaman Buddha. Di dalam buku Tutur Sanghyang Kamahayanikan mengajarkan, begitu pula badanmu jangan mendera diri, janganlah memandang kepada makanan yang enak. Peliharalah tubuhmu, karena kesehatan tubuh adalah jalan untuk memperoleh kebahagiaan. Ajaran ini adalah bukti bahwa Buddha memperhatikan dari segi jasmania, dengan tujuan menguasai sikap badan dan ketahanan tubuh dari kekurangan agar bisa membebaskan jiwa dari jasmani. Usaha pendidikan jasmani terutama diberikan kalangan Brahmana, sedang kasta kesatria untuk kemiliteran, berburu, menunggang kuda, berlayar, memainkan tombak, gada, dan busur. Pendidikan jasmani setiap tahunnya juga mengadakan acara, meliputi memainkan senjata dengan kawan, kepandaian memainkan senjata, dan membunuh binatang buas. Acara ini juga diberikan sebuah hadiah berupa penyerahan upeti oleh seorang raja. Selanjutnya, olahraga pada zaman Islam. Islam dibawa di Nusantara oleh saudagar Gujarat India. Tujuan pendidikan masa ini yaitu pembinaan manusia yang sabar, taat kepada agama dan pemerintah,
Tujuan pendidikan jasmani sangat terbatas pada mempertahankan diri dalam kelompok untuk menghadapi musuh. Pada abad ke-16, yang dimaksud musuh yaitu kaum kafir. Pendidikan jasmani diberikan di langgar-langgar pesantren berupa cabang olahraga bela diri seperti pencaksilat, gesrek, debus, anak bangsawan, dan petinggi keraton dididik oleh ahli bela diri dan agama. Pendidikan jasmani ditekankan pada keprajuritan seperti menunggang kuda, memainkan senjata, kekebalan diri, taktik, dan strategi perang. Selanjutnya, ada beberapa daerah yang sudah melakukan kegiatan yang bisa dikatakan sebagai olahraga pada sejak zaman dahulu, pada zaman Islam, seperti Jawa Barat dengan tarian ujungan, yaitu permainan dimainkan setelah panen pada saat bulan purnama tiba. Permainan ini ditujukan untuk kegembiraan rasa syukur setelah panen. Tarian ini biasa dilakukan tepatnya di Sungai Cimanuk, yaitu di Jawa Barat ya. Yang kedua adalah Aceh dengan tarian heroik atau biasa juga disebut dengan tarian Sudati, yaitu tepuk dada dan lentikan jari menciptakan suasana menjadi satu, meriwayatkan tentang sejarah, kisah romantis, agama, dan masyarakat yang dituturkan dalam sajak. Lalu ada Pulau Nias dengan loncat Nias. Sudah tidak asing lagi dengan loncat ini, mungkin sampai saat ini masih ada ya, yaitu melompati batu setinggi 2 meter. Menurut kepercayaan penduduk Pulau Nias, seorang pemuda dikatakan dewasa ketika pemuda tersebut dapat melompati batu Nias tersebut. Itu sudah menjadi kepercayaan bagi masyarakat Pulau Nias. Selanjutnya adalah olahraga pada masa penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang. Masa penjajahan Belanda. Di masa penjajahan Belanda, pendidikan jasmani tidak terlalu diperhatikan oleh pemerintah. Dan Belanda juga melarang adanya pendidikan jasmani di Indonesia. Pendidikan jasmani baru ada di Indonesia pada akhir abad ke-19 dan hanya sekolah anak-anak Eropa yang berkembang. Jadi pada masa penjajahan Belanda, negara Indonesia itu dilarang mendirikan sebuah pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani baru saja ada di Indonesia pada saat akhir abad ke-19. Itu pun hanya sekolah anak-anak Eropa yang berkembang. Pada masa itu atau abad ke-19, latihan jasmani yang diberikan atau diajarkan adalah senam sistem Swedia. Diperkenalkan pada tahun 1916 oleh Dr. Minkena, M.J. Juten, dan Dr. Nieuwenhuis. Dan masyarakat Indonesia pun juga tidak tertarik dengan senam ini. Akan tetapi, menjelang Perang Dunia Kedua, senam restok dan ring mulai tersebar. Terbukti dengan adanya restok dan ring di setiap kampung. Olahraga yang kedua adalah atletik. Peminatnya dari kalangan pelajar karena sering diadakannya kejuaraan atletik. Cabang olahraga atletik saat itu adalah jalan, lari, lempar, dan lompat. Adapun kelas atletik terdiri dari 2 kelas, yaitu untuk kelas putra, lompat jauh, lempar lembing, lari 200 meter, lempar cakram, dan lari 1500 meter. Untuk kelas putri, tolak peluru, lompat tinggi,
lari 200 meter, lari gawang 80 meter, dan lompat jauh. Lalu olahraga yang ketiga adalah kasti dan bola beker. Lalu olahraga yang ketiga adalah kasti, yang keempat bola beker. Olahraga permainan ini biasa dilakukan di sekolah-sekolah seperti SD, SMP, pendidikan tengah umum. Dan yang paling diminati adalah sepak bola dan bola tangan. Dan ada permainan yang berkembang pada kalangan tertentu, yaitu tenis lapangan dari kalangan bangsawan, sedangkan tenis meja dan basket adalah peminatnya orang Cina. Di masa ini permainan nenek moyang mulai berkurang. Olahraga pada zaman penjajahan Jepang. Perang Dunia Kedua menyebabkan Belanda menyerah pada tentara Jepang. Pemerintah Jepang membentuk TAI, IKU, KAI untuk mengaktifkan PSSI kembali. TAI, IKU, dan KAI didirikan di Pulau Jawa pada tanggal 27 Oktober 1942 di Lapangan Gambir, Jakarta. Itu merupakan taktik Jepang untuk mendekati Indonesia dengan mengaku sebagai saudara tua. Adapun olahraga yang dikenal pada zaman penjajah Jepang adalah olahraga PBB atau kyoreng, senam atau toiso, kendo yang memainkan senjata yaitu bayonet. Setelah Jepang terdesak, Jepang memberikan kekuasaan lebih untuk membentuk badan olahraga baru, yaitu GLORA, Gerakan Latihan Olahraga Rakyat, yang dipimpin Raden Oto Iskandadinata, yang nantinya akan menjadi PUTRA atau Pusat Tenaga Rakyat. Cabang judo dan baseball. Di zaman penjajahan Jepang, judo dan baseball mulai digiatkan di sekolah. Organisasi tiap-tiap kecabangan tidak terlalu berkembang dikarenakan orang sibuk bertahan hidup mencari kebutuhan sehari-hari, dikarenakan masa penjajahan Jepang rakyat Indonesia sudah cukup menderita. Lalu materi yang terakhir adalah olahraga di masa kemerdekaan. Dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, gerakan keolahragaan mengalami babak baru. Tanggal 19 Agustus 1945, tanggal terbentuknya kabinet yang pertama. Dalam Kementerian Pendidikan Pengajaran diadakan suatu lembaga yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pengurusan di bidang keolahragaan di sekolahan, yaitu Inspeksi Pendidikan Jasmani. Inspeksi Pendidikan Jasmani adalah organisasi di bawah Jawatan Pengarahan, Jawatan Pengajaran. Pada bulan September 1945, tentara Belanda mendampingi tentara Sekutu Inggris masuk ke Indonesia, terutama Jakarta. Pada tanggal 2-3 Mei 1948, Polri mengadakan konferensi di Solo. Berkat bantuan wali kota Solo yang bernama Syamsur Rizal pada saat itu, PON 1 dapat diselenggarakan pada 9-14 September, yang merupakan alat revolusi, perjuangan, penyebar semangat, dan persatuan. Indonesia mengikuti kegiatan olahraga di Asia atau Asian Games. Asian Games ke-1 pada tahun 1951 di New Delhi, Asian Games kedua tahun 1940 pada Asian Games kedua tahun 1954 di Manila, Asian Games ketiga di Tokyo tahun 1958, dan seterusnya. Dengan pembinaan yang terus-menerus dan tekun, maka Indonesia kemudian dapat juga mengikuti Olimpiade ke-16 di Melbourne tahun 1956 dan Olimpiade ke-17 di Roma
Pada tahun 1960, bendera POM diciptakan oleh Sutopo, seorang guru yang menjadi siswa Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI, Yogyakarta, dan pada tanggal 20 Desember 1951 lahirlah POM 1 yang dibuka oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.